Selamat siang, Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan Yeni Nurfadilah, Alexandra Priska Widyaningsih, Riko Pratama, Cornelia Sri Endang Warlela Fuon, dan Antonius Suryanto Wakat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai International Primary Curriculum atau kurikulum berbasis konteks. Untuk pengertian dan sejarah akan dijelaskan oleh Kak Yanto. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan pengertian dan sejarah. Yang pertama, pengertian. Pengertian internasional primary school, salah satu kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum ini dikembangkan oleh perusahaan minyak minyak scale, minyak sel yang bertujuan mengakomodasi siswa dengan latar belakang yang berbeda. Nah, di sini bertujuan di kurikulum ini untuk mengakomodasi siswa yang berlatar belakang di, di, ditampung untuk belajar yang siswa yang memiliki latar belakang, bagaimana siswa yang punya latar belakang untuk kembangkan mempunyai bakat-bakat atau minat yang dimilikinya. Nah, di sini sejarah IPT adalah kurikulum yang digunakan sekolah di berbagai negara. Dulunya perusahaan minyak bernama Shell mengembangkan kurikulum tersebut dengan tujuan untuk menampung anak-anak staf yang bekerja di Shell Company. Nah, di sini kurikulum kurikulum Shell ini bertujuan untuk menampung anak-anak yang bekerja di situ, di perusahaan minyak. Nah, itu bertujuan untuk menampung anak-anak yang memiliki bakat atau minat yang mereka kerja di situ, mereka ditampung untuk bagaimana mengembangkan mereka punya bakat-bakat. Itu saja dari saya. Mungkin yang selanjutnya akan dibaca oleh Cornelia. Iya, baik. Di dalam IPC sendiri memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, subject goals, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan di bidang seni, geografis, sejarah, ICT, musik, PA, sains, dan sosial. Yang kedua, personal learning goals, mengasah karakter anak mengenai inquiry, adaptability, resilience, morality, communication, thoughtfulness, cooperation, dan respect. Yang ketiga, international learning goals, membentuk pola pikir terbuka atau international mindedness. Tujuan dari IPC sendiri dikembangkan untuk memfasilitasi siswa untuk mengenal dan memahami konteks budaya di tempat mereka berasal dan budaya di tempat mereka tinggal serta bekerja. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, proses pembelajaran. Semua proses pembelajaran dilakukan dengan cara menyenangkan dan menekankan pada tujuan belajar. Untuk fokus tersendiri yaitu pada pembelajaran akademik, personal, dan internasional untuk menyiapkan siswa menghadapi dunia global. IPC diharapkan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada karakter atau personal learning goals. Keunggulan IPC tersebut adalah yaitu kurikulum ini terpusat pada peserta didik. Dengan demikian, output yang didapatkan yaitu kepribadian dan karakter peserta didik unggulan. Sehingga adanya pembelajaran ini kemampuan anak untuk bersaing di era globalisasi.
Oke, di sini ada 6 tahapan pembelajaran dari IPC. Yang pertama ada entry point. Nah, itu mendorong anak masuk dalam tema. Jadi anak didorong untuk mengikuti sistem pembelajaran melalui tema. Yang kedua ada knowledge harvest. Mengetahui minat anak melalui mind map terkait tema. Jadi anak di situ didorong untuk melakukan kreativitas. Dan yang ketiga ada big picture. Mengetahui pengetahuan dasar anak terkait tema. Ini benar-benar IPC mendorong keaktifan anak dalam berkreativitas. Dan yang keempat ada subject rich activities, pengamatan eksperimen kolaborasi dan eksplorasi oleh anak secara kelompok. Yang keempat ada subject recording activity, presentasi dan diskusi hasil pengalaman dan eksperimen anak. Yang terakhir ada exit point. Exit point ini adalah mendemokrasikan hasil pembelajaran yang sudah ia dapatkan. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fase pembelajaran dalam IPC atau tingkat kelas yang disebut juga milepost. Terdapat 3 milepost, yaitu milepost pertama itu untuk kelas 1 dan 2 pada usia 5-7 tahun. Milepost yang kedua itu bisa kita setarakan dengan kelas 3 dan 4 untuk anak usia 7-9 tahun. Dan yang terakhir ada milepost 3 itu untuk kelas 5 dan 6 pada anak usia 9-11 tahun. Kemudian pada IPC juga terdapat learning goals, yaitu knowing, skills, dan juga understanding. Untuk knowing sendiri, di sini anak memahami satu pengetahuan. Untuk skill, itu anak mampu melakukan. Dan yang terakhir adalah understanding. Understanding ini merupakan gabungan dari knowing dan juga skill. Setelah anak memiliki pengetahuan, maka anak bisa melakukan sesuatu dari skill yang sudah ia dapatkan. Sekian dari kelompok 6 yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Dan untuk perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.